Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la hawla wa la quwwata illa billah subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Raudatul Falaq yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama kita haturkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Tsumma alhamdulillahirabbil alamin walhamdulillahirabbil alamin. Atas limpahan rahmat hidayah inayah kepada kita, nikmat sehat jasmani sehat rohani, sehingga kita bisa setiap hari berjamaah di masjid yang mulia ini. Nikmat iman istiqomah melakukan kebaikan dan amal saleh. Mudah-mudahan semua rangkaian amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ucapan Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin, selalu terhaturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah sekalian, mari kita lanjutkan kajian kita surat Al-Anfal. Malam ini masuk ayat ke-41. Semoga ayat-ayat yang kita kaji bisa menambahi pemahaman ilmu agama kita, tambahnya ilmu pengetahuan agama kita seiring dengan tambahnya ketakwaan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala hadini as-salihah al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lamu, dan ketahuilah oleh kalian, annama ghanimtum, sesungguhnya harta rampasan yang kamu peroleh berupa ghanimah. Ghanimah itu ya hasil rampasan perang itu yang kalian peroleh, min syai'in, dari sesuatu, berupa sesuatu maksudnya. Fa inna lillahi, maka sesungguhnya bagi Allah, khumusahu, seperlimanya, walir rasuli, dan bagi rasul, walidil kurba, dan bagi karib kerabat, wal yatama, dan anak-anak yatim, wal masakin, dan orang-orang miskin, wabnis sabil, dan ibnu sabil, musafir Pak. Ibnu sabil itu musafir yang menempuh perjalanan untuk kebaikan, itu juga berhak menerima ghanimah, sama dengan dia berhak menerima zakat. In kuntum, jika kamu sekalian adalah amantum, kalian beriman, billahi, kepada Allah, wa ma anzalna, dan beriman terhadap apa yang kami turunkan, ala abdina, atas hamba kami,
yaumal furqani, pada hari furqan, yaumal taqal jam'ani, pada hari bertemunya dua golongan, yaitu pasukan mukmin dan pasukan kafir. Wallahu, dan Allah ala kulli syai'in, atas segala sesuatu, qadirun, zat yang maha kuasa. Di ayat ini dijelaskan tentang perincian pembagian harta rampasan perang, di mana di awal ayat kemarin para sahabat saling berebut dengan kalimat yas'alunaka anil anfal. Mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang pembagian harta rampasan perang. Dijawab, kulil anfalu min amri rabbi. Katakanlah bahwa harta rampasan perang itu adalah urusan Tuhanku. Nah, pada ayat 41 ini realnya pembagian harta rampasan perang. Bagaimana realnya? Diambil 1/5. Nah, harta rampasan perang tadi itu dikumpul kabeh di Aji Kertopiro nilainya, kemudian diambil 1/5. 1/5 itu dibagikan untuk Rasulullah, untuk kerabat Rasulullah, untuk anak-anak yatim, untuk orang miskin, untuk ibnu sabil, orang yang musafir dalam perjalanan. Selebihnya itu setelah diambil 1/5 untuk Rasulullah dan kerabatnya dan anak yatim, anak orang miskin, ibnu sabil, setelah itu dibagikan kepada para tentara yang ikut dalam peperangan. Itu caranya. Nah, maka di situ setelah itu ada kalimat in kuntum amantum billahi wa ma anzalna ala abdina yaumal furqan. Maksudnya kalau dibalik begitu, nek awakmu pancen bener-bener wong sing iman, mesti awakmu nerima pembagian keputusan dari Allah itu. Nah, gitu Pak. Kalau kamu betul-betul beriman kepada Allah dan Rasul, pasti kamu harus menerima pembagian ini, di mana hukum ini sudah ditetapkan oleh Allah, bukan Nabi Muhammad yang memutuskan. Kalau Nabi Muhammad jelas persangkaan sahabat yo mesti ae Muhammad oleh, kerabat oleh mesti ae njaluk luwe akeh. Tapi ini adalah dari Allah. Fa inna lillahi khumusahu. Maka milik Allah itu 1/5-nya. Ya milik Allah itu ya bukan kok diambil Allah. Ya ini perinciannya ya wali rasul, wali dzil qurba, wal yatama, wal masakin, wa ibnis sabil. Nek awakmu pancene beriman kepada Allah dan beriman terhadap apa yang aku turunkan kepada hambaku, yaitu pada hari Furqan. Furqan itu pembeda. Ya. Kapan hari Furqan itu? Yaumal taqal jam'an, yaitu pada hari bertemunya pasukan Islam dan pasukan kafir pada waktu perang Badar itu pada tahun kedua Hijrah. Itu disebut juga Yaumal Furqan. Kenapa Yaumal Furqan? Yaum itu hari, Furqan itu pembeda antara yang hak dan yang batil. Karena pada pertemuan dua pertempuran itu betul-betul Allah akan membuktikan janjinya. Betul-betul Allah akan membedakan, ini loh orang yang beriman menang, ini loh orang yang kafir, dan jelas. Nah, jadi perbedaannya jelas. Masih jumlahi wong mukmin saidi, tapi akulah yang membuat kemenangan mereka. Itu walaupun jumlah mereka itu banyak, tapi itu pun tidak terpengaruh apa-apa, tidak berpengaruh terhadap pertolongan yang aku berikan. Ini perang Badar Masyan. Jadi tentang pembagian ghanimah dan perang Badar itu disebut terjadi pada Yaumal Furqan. Kapan itu? Yaumal taqal jam'an, bertemunya dua golongan. Wallahu, dan Allah ala kulli syai'in qadir,
atas segala sesuatu Zat yang Maha Kuasa. In antum, ingatlah kalian ketika kalian bil udwatid dunya, berada di pinggir jurang yang dekat dengan Mekah, sudah. Wahum, sedangkan mereka orang-orang kafir bil udwatil quswah, di pinggir jurang yang sangat jauh. Warrabu, dan kafilah yang membawa barang dagangan yang mau dihadang oleh Rasulullah dan para sahabat tadi, asfala minkum, di tempat yang paling bawah dari kamu sekalian. Jadi Badar itu tempat dataran tinggi gitu Pak, dataran tinggi. Ya. Walau tawa'attum, dan sekiranya kalian itu mengambil suatu perjanjian atau perundingan, lahtalaftum fil mi'at, niscaya kalian pasti tidak setuju terhadap waktu yang ditentukan terjadinya perang Badar. Itu ya. Walakin liyaqdiyallahu, akan tetapi Allah hendak melaksanakan amron, suatu perkara, kana maf'ulan, yang mana perkara itu pasti akan ditunaikannya, akan dilakukannya. Liyahlika man halaka an bayyinah, agar supaya orang yang binasa itu betul-betul binasa an bayyinatin, dengan bukti-bukti penjelasan yang nyata. Wa yahya man hayya an bayyinah, dan orang yang hidup juga betul-betul hidup dengan bukti-bukti yang nyata. Wa innallaha, dan sesungguhnya Allah la sami'un, sungguh zat yang maha mendengar, alimun, zat yang maha mengetahui. Jadi maksudnya ayat ini begini Pak. Idh antum bil, itu tadi sudah, ketika kalian itu berada di pinggir jurang yang sudah dekat, wahum bil udwatil quswa, dan mereka berada di pinggir jurang yang sangat jauh. Jadi maksudnya orang-orang Islam itu posisinya sudah berada di pinggir lembah Badar itu, sedangkan orang kafir masih jauh, sudah dihadang di situ. Itu loh. Nah, walau tawa'attum lakhtalaftum fil mi'at, kejadian perang Badar itu andaikan diadakan perundingan, diawali dengan suatu perundingan antara pihak orang Islam dan pihak orang kafir. Ayo, kapan kita berperang, misalnya begitu Pak. Mana hari yang kita tentukan, kita pilih untuk berperang. Misalnya kok diawali dengan perundingan begitu Pak, pasti kamu, hai sahabat, tidak akan setuju terhadap perundingan itu. Karena apa? Karena pasti dalam perhitungan akal kalah. Kan begitu kan? Wong 300 melawan wong 1000 kok. Misalnya kok diawali dengan satu perundingan. Ya. Jadi ya gimana? Kita akan adu kekuatan. Kita akan berperang. Hari kapan yang kita pilih, misalnya begitu, pasti kamu tidak akan mau memilih. Ya, artinya nggak akan. Ya, bahkan mereka para sahabat itu enggan. Ya, dengan persiapannya itu. Akan tetapi, walakil yaqdiyallahu, akan tetapi Allah lah yang akan melaksanakan perkaranya. Jadi maksudnya Allah yang mempertemukan dua pasukan itu. Jadi pada awalnya kejadian perang Badar itu, Rasulullah itu mau keluar dari kota Madinah dengan para sahabat, mau menghadang kafilah dagangnya Abu Sufyan yang membawa barang dagangan dari Sam, mau dibawa ke Mekah. Itu mau dihadang oleh Rasul di tengah perjalanan.
Loh kok boleh? Ya boleh, dulu Rasulullah di Mekah diusir kok. Kan begitu. Kan diawali dengan peperangan penindasan juga sehingga Rasulullah itu hijrah. Kan begitu. Nah, oleh karena itu boleh orang Islam menuntut balas. Karena di Mekah dulu diblokade, di Pulau Soro, diembargo, bahkan dibunuh, kan begitu kan? Ya. Maka ketika di Madinah terdengar berita bahwa Abu Sufyan bersama peserta barang dagangannya akan datang dari negara Syam ke Mekah untuk membawa barang dagangan. Rasulullah dengan para sahabat ingin menghadang itu. Nah, kan begitu kan? Ingin menghadang itu. Enggak ada sama sekali niatan kepingin mengadakan perang Badar, enggak ada. Ternyata Abu Sufyan itu sudah lebih dulu mengutus utusannya untuk ke Mekah mengabarkan bahwa dan sekaligus minta pertolongan, disuruh menyiapkan beberapa tentara karena Rasulullah dan para sahabat akan menghadang kafilah yang dibawa oleh Abu Sufyan. Nah, itu juga terdengar oleh Rasulullah. Nah, makanya kalau seperti ini sahabat, kita tidak jadi menghadang kafilah dagangnya Abu Sufyan dulu. Kita harus hadapi dulu tentara kafir Quraisy yang diutus oleh Abu Sufyan untuk memerangi kita. Baru setelah itu, kalau mereka sudah dapat kita kalahkan, baru kita bisa menghadang kafilah dagangnya Abu Sufyan dan teman-temannya itu. Begitu. Nah, maka kejadian perang Badar ini tidak diawali dengan satu perundingan. Umpama kok diadakan persetujuan perundingan dulu, lahtalaftum fil mi'ad, niscaya kamu tidak akan setuju dengan hari terjadinya perang Badar itu. Nah, akan tetapi di sini Allah berkehendak lain. Nah, gitu loh. Memang Allah akan melaksanakan perkaranya yang betul-betul akan dilaksanakan, dan Allah akan menghancurkan orang yang akan dihancurkan dengan bukti-bukti yang nyata. Dan Allah akan menghidupkan, itu maksudnya memberikan kemenangan terhadap jumlah yang sedikit tadi dengan bukti-bukti yang nyata. Artinya terjadi peperangan betul. Wa innallaha lasami'un alim, dan sesungguhnya Allah sungguh zat yang maha mendengar. Nah, ini idh yurikahum, ketika Allah memperlihatkan ketika Allah memperlihatkan kepada kamu, memperlihatkan mereka kepada kamu Rasulullah itu, fi manamika, di waktu tidurmu, qalilan, berjumlah sedikit, walau arokahum, jikalau Allah memperlihatkan kepadamu, memperlihatkan mereka kepadamu, kathiran, dengan jumlah banyak, lafasiltum, pasti kamu akan bahasa sekarang akan grogi, akan down mental. Wala tanaza'tum, dan pasti kamu akan bertentangan. Maksudnya itu akan membahas tentang peperangan itu. Fil amri, dalam satu perkara, walakinnallaha, dan akan tetapi Allah salamah, memberikan keselamatan, kemenangan, innahu, sesungguhnya dia, alimun, maha mengetahui, bidatis sudur, segala isi hati. Nah, ini jadi satu keterangannya. Wa idh yurikumuhum, dan ingatlah ketika Allah memperlihatkan mereka kepada kamu sekalian,
Idzil taqaitum, ketika kalian bertemu, fi a'yunikum, dalam pandangan kalian, qalilan, sedikit, wa yuqallilukum, dan dia memperlihatkan kepada mereka jumlah kalian itu sedikit, fi a'yunihim, dalam pandangan mereka, liyaqdiyallahu, agar Allah melaksanakan amron, perkara, karena yang betul-betul maf'ulan, akan dikerjakan, wa ilallahi, dan hanya kepada Allah turja'ul umur, dikembalikan segala urusan. Ayat yang pertama ini begini, yang 43. Jadi diperlihatkan kepada Rasulullah di waktu tidur, berarti bahasa kita mimpi gitu ya. Jadi Rasulullah itu ketika tidur diperlihatkan oleh Allah akan jumlah tentara orang kafir yang dihadapi, diperlihatkan seperti apa? Qalilan, sedikit, ya, qalilan, sedikit. Nah, setelah itu Rasulullah menyampaikan kepada para sahabat, wahai sahabat, tadi malam diperlihatkan kepadaku bahwa jumlah orang kafir yang akan kita hadapi itu jumlahnya sedikit. Kenapa dibuat Allah seperti itu? Agar kamu menjelaskan kepada sahabatmu akan itu, dan sahabatmu tidak lemah, tidak grogi, tidak gentar menghadapi mereka karena jumlahnya sedikit. Itu caranya Allah. Ternyata jumlahnya sedikit, sahabat. Oh, kalau begitu enteng lah. Nah, gitulah. Sahabat juga semangat. Oh, kalau begitu, wah, bisa kita menang. Semangat gitu loh, Pak. Nah, makanya di sini, walau arokahum katsiron, umpama Allah itu memperlihatkan kepada kamu jumlah mereka itu banyak, lafasyiltum, pasti kalian akan gentar itu. Nah, gitu. Caranya Allah itu gede no atine orang mukmin itu. Wala tanaza'tum, dan kalian pasti bertengkar. Maksudnya itu bertengkar. Wah, nek ngene wis gak iso menang jumlah sakmono ya. Mesti bertentangan gitu loh. Ya. Pasti geremang-geremeng dan lain sebagainya. Wah, gak bisa kita kalau jumlah segitu. Nah, setelah diperlihatkan jumlahnya sedikit, maka mereka semangat. Nek jumlah sakmono ngatasi awak dhewe. Itu loh, Pak. Ya, ngatasi. Jadi itu taktik pertandingan itu kalau sudah dikandakno kepandaiane musuhnya kan grogi, Pak. Hati-hati menghadapi tim ini kan, misalnya tim ini ono sing hebat ini. Iki bon-bonan teko pemain Petro ini misalnya. Oh, itu wis grogi, Pak, nek dikandakno kekuatane itu. Ya, tapi kalau bisa kita, jangan khawatir, kita unggul. Nah, makanya itu juga begitu. Tentara jumlah orang kafir itu diperlihatkan kepada Rasulullah sedikit. Setelah itu Rasulullah mengkhabarkan kepada para sahabat bahwa diperlihatkan padanya jumlah orang kafir sedikit, lalu orang Islam, orang mukmin mentalnya menjadi kuat. Nah, gitu. Makanya kalau diperlihatkan jumlah mereka banyak, lafasin itu kalian pasti akan rugi. Akan tetapi selama Allah menyelamatkan dengan memberikan kemenangan, innahu alimun bidatis sudur. Sesungguhnya Allah itu maha mengetahui terhadap apa yang ada dalam isi hati. Nah, ini wa idh yurikumuhum idzil taqaitum, dan ingatlah ketika Allah memperlihatkan kepadamu, memperlihatkan mereka kepada kamu, idzil taqaitum, ketika kalian bertemu, fi a'yunikum qalilan, ketika berhadapan, sudah berhadapan tadi itu berada di tepi jurang sini,
yang orang kafir berada di tepi jurang yang sangat jauh, orang Islam itu diperlihatkan dalam pandangan matanya bahwa jumlah orang kafir itu sedikit. Nah begitu, sedikit, sehingga orang Islam itu bersemangat. Terus Allah juga begitu, memperlihatkan jumlah orang Islam kepada orang kafir dalam pandangan orang kafir itu sedikit. Agar apa? Orang kafir tidak banyak memperkuat tentaranya. Ya kan kalau orang berangkat perang itu kan diukur yang dihadapi kan begitu Pak. Nah kalau jumlah orang Islam itu diperlihatkan kepada orang kafir itu sedikit, maka orang kafir sakmono enteng. Ya sifat ngeremehno itu kan ada. Nah dengan ngeremehno itu akhirnya dia ya sudahlah kita persiapan gini aja, sedikit aja kok, kan begitu Pak. Jadi sama-sama diperlihatkan sedikit. Yang tentara orang kafir juga diperlihatkan dalam pandangan mata para tentara Islam itu jumlahnya sedikit agar tidak gentar. Yang orang kafir, tentara Islam itu diperlihatkan kepada orang kafir dalam pandangan matanya sedikit agar dia juga terlena dengan sedikit itu. Akan tetapi Allah akan menyelesaikan, akan melaksanakan perkaranya karena maf'ulan yang betul-betul akan dilaksanakan, yaitu memberikan kemenangan terhadap orang Islam yang berjumlah sedikit itu. Wa ilallahi turja'ul umur, dan hanya kepada Allah memang dikembalikan segala urusan. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang menyatakan beriman, idza laqitum, apabila kalian bertemu fi'atan terhadap suatu golongan musuh, fathbutu, maka teguhkanlah hatimu, wal qurullaha, dan ingatlah kepada Allah katsirun, dengan banyak, la'allakum, agar kamu sekalian tuflihun, kalian beruntung dengan mendapatkan kemenangan. Jadi ini hendaknya kita buat pegangan, pedoman. Jadi kalau kita itu menghadapi suatu kelompok ya yang akan kita hadapi, maka pertama adalah teguhkanlah hati kita bahwa kita ini adalah menyuarakan kebenaran, kita ini membawa kebenaran. Dan setelah itu wadhkurullaha katsiran, iringi dengan banyak berzikir kepada Allah. Sandarannya kepada Allah harus kuat. Sandarannya kepada Allah harus kuat dalam memperjuangkan satu kebenaran. Sama dengan dalam perang ini, orang-orang Islam diwanti-wanti, dipanggil oleh Allah, "He wong sing iman, nek awakmu ketemu kelompok musuh, ya, fathbutu, maka teguhkanlah hatimu, ojo loyo, kuatkan keyakinanmu, mari ngono terus, wadzkurullaha, banyak berzikir kepada Allah, katsiran, dengan banyak, la'allakum tuflihun, agar kamu sekalian mendapat satu keuntungan. Artinya kebenaran yang kamu perjuangkan itu betul-betul diridhoi, dilindungi oleh Allah dan diberikan kemenangan. Ini adalah rumus dalam menjalankan satu kebenaran. Nah, cuman kualitas iman orang-orang sekarang itu sudah sama-sama menipis. Jadi kalau membawa suatu kebenaran itu justru banyak yang tidak berani. Nah gitu kan, banyak yang tidak berani menyuarakan kebenaran. Padahal di sini Allah sudah jamin. Ini Allah sudah jamin, dan sebenarnya peristiwa perang Badar ini adalah pelajaran yang sangat berharga dalam menghadapi suatu kebatilan. Bahwa betul-betul
Allah memenangkan suatu barang yang hak, yang berupa Nabi Muhammad dan para sahabatnya, dan Allah betul-betul menghinakan satu kebatilan, yaitu kekalahan yang Allah berikan kepada orang-orang kafir. Nah, itu Pak. Jadi jangan sampai ragu, jangan sampai grogi, dan perbanyaklah berzikir kepada Allah. Maka ini adalah ceritanya sama dengan Jenderal Sudirman dalam memimpin mengusir penjajah, mengubarkan semangat arek-arek Surabaya, kan begitu kan? Ya, banyak berzikir kepada Allah, maju dengan kalimat Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka dengan kalimat itulah banyak berzikir, Allah memberikan kepada bangsa kita ini kemenangan dan terusirlah penjajah. Nah saiki ya apa carane tumbuh atau muncul sosok seperti Jenderal Sudirman, sosok seperti Imam Bonjol, sosok seperti Imam Hasan Tengku Hasanuddin dan lain sebagainya, para pejuang-pejuang kemerdekaan pengusir penjajah. Sungguh iman beliau-beliau itu luar biasa, ya, luar biasa gitu. Kita itu memerlukan sosok yang seperti itu, itu kan? Ya mudah-mudahan muncul. Saya yakin di negeri ini masih banyak orang yang punya nurani yang bersih untuk menyuarakan kebenaran. Barangkali ada disaringkan, monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cerita ini adalah di Al-Quran itu pada masa yang lalu sekian tahun yang lalu. Kemudian bagaimana kalau diterapkan sekarang? Misalnya kita itu benar sesuai dengan tuntunan agama, tapi apa itu bolanya artinya yang mendukung tidak banyak, sehingga kemenangan itu diraih oleh yang batin tapi banyak semangat, banyak yang mendukung. Nah, ini bagaimana? Jadi walaupun yang diusulkan itu benar, tapi tidak ada pendukungnya atau kurang atau kalah dengan yang banyak tapi yang batin. Bagaimana kalau diterapkan dalam zaman sekarang ini kan pada waktu masa yang terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begini, kata guru saya begini Pak, dalam mensikapi ini. Guru saya bilang begini, dulu ketika sebelum pemilu, wah, beliau ini luar biasa untuk membekali santri-santrinya itu. Jadi pilih ini karena inilah yang benar, inilah yang diantara sekian paslon, kan begitu kan. Nah ternyata kan nggak jadi kan begitu kan. Akhirnya terus beliau juga marani lagi santri-santrinya itu, termasuk saya didatangi. Sekarang begini, kalau kemarin itu kita idealis dengan memilih yang terbaik di antara calon itu, kita betul-betul idealis untuk memilih yang itu, ternyata tidak jadi dengan segala yang kita lihat. Yang kita lihat ada kurang, tidak jujur dan lain sebagainya, tidak adil dan lain sebagainya. Sudahlah, itu wes biarkan. Sekarang karena kita tidak bisa melawan mereka dengan kekuatan apa, kita tidak mempunyai kekuatan juga di barisan itu. Sekarang yang terjadi adalah sudah itu yang dipilih, makanya kita sekarang berubahnya apa? Ayo sama-sama kita doakan, mudah-mudahan yang terpilih itu hatinya dan pikirannya dibimbing oleh Allah, dengan petunjuk-petunjuk Allah, dikuatkan oleh Allah. Soalnya tidak ada jalan lagi. Begitu ya, kita menyuarakan kebenaran, iya menyuarakan, tapi kalah
kalah dengan apa itu politik yang seperti ini, kalah. Sehingga apa? Ya berarti kekuatan doa. Mudah-mudahan Allah membimbing hati dan pikirannya para pimpinan yang terpilih ini. Jadi kalau Allah yang sudah bimbing kan pasti benar. Mudah-mudahan Allah menguatkan, meneguhkan, membimbing apa itu ke jalan yang benar. Nah, sikapnya harus dirubah begitu, Pak. Karena kita gak iso melawan, gak bisa wis, gak bisa. Nah, kecuali melawan dengan kekuatan doa tadi. Saya kira itu lebih bijaksana daripada kita mengumpat terus, begitu ya. Mengumpat terus tapi tetap gak berhasil, itu loh. Kita mengumpat terus dengan tidak setuju, dengan kemarahan, dengan wis gak karu-karuan lah. Tapi tetap gak berhasil. Daripada begitu diubah aja. Ayo ditungakno ae. Begitu, Pak. Ayo ditungakno ae muga-muga sing gak baik dalam pandangan sekian banyak orang, mudah-mudahan Allah yang memberikan bimbingan hidayah sehingga dia menjadi baik dan bahkan bisa menjadi lebih baik. Itu akhirnya, Pak. Oke. Ya seperti Sayyidina Umar ya. Dongakno Kanjeng Nabi ya, wah iki nek gak iso mlebu Islam bahaya iki. Ya. Kita gak akan bisa mengalahkan. Dongakno akhirnya mlebu Islam. Ya kira-kira begitulah, Pak ya. Jadi ya semoga sama-sama didoakan mudah-mudahan itu tadi Allah yang membimbing hati dan pikirannya, Allah yang menguatkan hati dan pikirannya sehingga apa yang dijalankan itu betul-betul atas izin dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Hanya itu. Karena kita tidak punya kekuatan apa-apa. Begitu. Wonten malih. Nggih, jadi seperti itu nggih. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.